Indonesia mungkin belum bisa disebut sebagai negara maju, masih dalam tahap berkembang di berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, moral, hingga pemerintahan. Semuanya seolah menumpuk jadi satu. Tapi kalau bicara soal sepak bola, khususnya timnas, saat ini kita punya alasan untuk merasa bangga. Sebab, di kawasan ASEAN bahkan Asia, tim Garuda muncul sebagai salah satu tim yang paling progresif. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa PSSI cukup percaya diri untuk ikut dalam proses bidding sebagai tuan rumah jika Indonesia berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuatu yang kemudian membuat tim-tim lainnya, terutama dari Timur Tengah, merasa terusik. Sebab walaupun mungkin dari sisi duit Indonesia kalah, tapi kalau sisi non-teknis lainnya, Indonesia bisa aja menang. Dan itu juga yang kini sedang dirasakan Cina, di mana media di sana cukup merasa sebal dengan statement yang disampaikan oleh Pak Arya dalam kanal YouTube-nya baru-baru ini. Sebab, dari mereka sendiri, peluangnya terbilang kecil. Apalagi saat ini Cina juga sedang diterpa masalah serius di posisi kiper. Selain itu, tim sejuta panda sepertinya juga berusaha agar Indonesia tidak memainkan laga kandang di GBK. Sebab melihat gimana atmosfer yang dirasa sangat panas serta rekor Indonesia selama di round 3, harus diakui jika GBK boleh jadi adalah tempat yang tidak ramah bagi tim lawan ketika duel 2 kali 45 menit. Perjalanan Indonesia di round 3, 1 bulan lagi akan mencapai puncaknya. Dan juga harus diakui, kalau buat sekarang ini, tim Garuda masih ada di posisi yang cukup kompetitif buat bersaing, setidaknya merebut tiket ke round 4. Namun berkaca dari yang udah-udah, kita tentu nggak boleh menganggap sepele 2 laga sisa yang sangat krusial. Walaupun di satu sisi target tinggi, biar gimana pun, harus tetap berusaha buat dicapai. Yap, melawan Cina di kandang, apapun caranya, 3 poin harus didapat. Dan dengan skuad yang ada sekarang, harusnya sih, di atas kertas, Indonesia mampu untuk melakukannya. Mungkin ada sedikit kendala terkait absennya Martin Pas dan Marcelino Ferdinand, karena akumulasi kartu. Namun kembali lagi, Coach Patrick beserta tim pelatih pasti punya solusi untuk itu. Di pos kiper, kita masih ada Emil Audero yang musim ini kembali menemukan lagi performa terbaiknya ketika dia main di Palermo. Lalu untuk posisi Marcelino, masih ada nama-nama seperti Eliano Renders yang bisa diplot sebagai nomor 10 free roll, atau bisa juga Ragnar yang juga terbiasa main di posisi itu. Kalau dari Liga 1, kita punya Egy Maulana Fikri yang biar gimana pun musim ini mampu tampil bagus, serta menemukan lagi sentuhannya di bawah asuhan Jan Olde Riekerin. Intinya, absennya Pas dan Lino sebenarnya masih bisa diatasi dengan kehadiran pemain lain. Semoga saja Kevin Dix bisa benar-benar fit 100% saat hari H. Karena suka tidak suka, dia adalah fullback kanan terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Yap, apabila laga melawan Cina bisa sukses, maka sejatinya untuk laga melawan Jepang, kita hanya perlu hasil imbang buat seenggaknya memastikan aman di posisi 3 atau 4. Dan itu sejatinya bukan hal yang mustahil untuk saat ini. Alasannya, pertama, Jepang udah dipastikan lolos, sehingga secara intensitas mereka nggak akan terlalu ngegas. Kedua, itu adalah match terakhir di round 3, sehingga Hajime Moriyasu kemungkinan besar akan melakukan rotasi besar-besaran sebagaimana yang udah umum dilakukan seorang pelatih. Ya, walaupun siapapun nanti yang tampil, Jepang tetaplah Jepang. Kualitas mereka untuk saat ini, mau pakai tim A, tim B, atau bahkan tim C, levelnya tetap tinggi. Namun kembali lagi, harapan itu tetaplah ada. Karena di sepak bola segalanya bisa terjadi. Pokoknya selama kita bisa tampil full tim, terus bisa main kompak dan disiplin, insya Allah peluang itu tetap nyata adanya. Yap, semisal Indonesia pada akhirnya harus berjuang melalui round 4, sungguh itu juga nggak bisa dibilang gampang. Karena di babak itu, Indonesia 99,9% akan berjibaku melawan tim-tim dari Jazirah Arab seperti Oman, Uni Emirat Arab, Irak,
hingga kata. Nah, semua tahu kalau melawan tim-tim macam itu, yang bikin bahaya justru lebih kepada faktor-faktor non-teknis. Namun semuanya mungkin bisa jadi sedikit lebih mudah, andai kita berhasil memaksimalkan 2 laga sisa melawan Cina serta Jepang. Alasannya adalah karena PSSI sebagaimana dikutip dari apa yang dikatakan Pak Arya dalam kanal YouTube-nya baru-baru ini, akan ikut bidding sebagai calon tuan rumah round 4 andai berhasil lolos. Menurut Pak Arya, Indonesia akan memanfaatkan segalanya termasuk tawaran AFC yang akan kita ambil semaksimal mungkin. AFC minta para peserta putaran 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan ikut bidding. Namanya ditawarkan, ya kita pasti ikutlah. FYI aja nih. 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi jadi 2 grup. Nah, masing-masing grup nantinya akan berisi 3 tim yang bertanding di venue terpusat per grup. Jadi, setidaknya ada 2 tuan rumah untuk masing-masing grup di round 4. Dan untuk itu, Indonesia jadi satu-satunya tim non-Timur Tengah yang punya peluang besar masuk ke sana. Walaupun di antara tim lainnya, Indonesia masih ada di posisi terbawah dengan 9 poin. Sedangkan posisi 1 dan 2 masih dipegang oleh Uni Emirat Arab dan Irak. Sementara itu, mengetahui Indonesia akan ikutan bidding seketika membuat tim-tim dari Timur Tengah merasa enggak nyangka. Sebab mereka pikir Indonesia enggak akan berani mengajukan diri, mengingat Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan aliansi tim yang pakai duit minyak. Dan menurut mereka, Indonesia benar-benar bisa jadi ancaman serius. Karena meskipun kalah duit, dari sisi exposure Indonesia adalah tim yang paling banyak mendapatkan sorotan. Sehingga boleh jadi ini akan jadi sebuah kejutan besar di detik penentuan. Di satu sisi, Cina pun dikabarkan juga merasa jengkel atas statement PSSI karena mereka pun juga masih berambisi buat lolos round 4. Itulah kenapa mereka juga ikut bidding. Nah, di luar itu semua, menurut laporan media Cina, 163.com, Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, telah melakukan segala persiapan demi kesuksesan tim asuhan Branko Ivankovic. Walaupun jarak waktu pertandingan masih 1 bulan lagi, tim logistik timnas Cina kabarnya sudah tiba di Indonesia. Mereka ditugaskan untuk memeriksa terlebih dahulu kondisi tempat pertandingan, cuaca, lalu lintas, dan lain sebagainya. Itulah kenapa media tadi merasa timnas mereka bakal malu apabila gagal mencuri poin penuh atas timnas Indonesia. Jika perlakuan tersebut tidak mampu membuat timnas Cina mengalahkan Indonesia dan melanjutkan harapan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia, maka tim Cina akan malu, tulis 163.com dalam laporannya. Menurut laporan, Cina keberatan jika harus bermain di GBK. Selain atmosfer dan kelembaban tinggi, mereka mengakui Indonesia sangat kuat di stadion ini. Buktinya, di round 3 hanya Jepang yang belum kalah. Arab Saudi tumbang 2-0, Australia imbang 0-0, dan Bahrain kalah 1-0. Meski begitu, Cina tetap akan berusaha maksimal, meskipun mereka sedang krisis kiper. 3 penjaga gawang utama, Wang Dalei, Yan Junling, dan Han Jiaqi, bermasalah karena cedera dan penurunan performa. Wang Dalei bahkan sudah kebobolan 17 gol dari 10 laga bersama Shandong Taishan. Kini, Liu Dianzuo, kiper 34 tahun, jadi pilihan utama karena tampil konsisten dengan hanya 6 kebobolan dalam 10 pertandingan. Terlepas dari apapun, meskipun tantangannya berat, peluang Indonesia tetap terbuka lebar. Jika nanti berhasil lolos ke ronde keempat, kita harus all out memperjuangkan status sebagai tuan rumah. Meski tentu itu bukan perkara mudah. Tapi lebih baik mencoba, meskipun hasilnya belum tentu sesuai harapan, daripada menyesal karena tidak mencoba sama sekali. Yang paling penting sekarang adalah fokus ke laga krusial melawan Cina. 3 poin di pertandingan itu wajib diamankan, karena jika sampai gagal, peluang bisa langsung menguap. Jadi, untuk seluruh elemen timnas, tetap semangat, tetap kompak, dan berikan yang terbaik. Kita Garuda, terus terbang tinggi.